ketemu lagi lewat online. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan perintah Tuhan yang ke-6. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dan menyeru nama Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan 3 kali. Siapa adik-adik? Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh di pagi ini Tuhan, oh Engkau mempertemukan kami dengan anak-anak Tuhan, walaupun lewat online Tuhan. Oh Tuhan, di pagi ini kami, oh Tuhan, mau sidang anak-anak. Tuhan Yesus, bimbing awal hingga akhir nanti Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, sehingga perjalanan sidang anak-anak berjalan dengan lancar. Tuhan, perbesar kapasitas kami. Oh, sehingga yang kami salurkan, oh hanyalah hayat-Mu. Sehingga anak-anak Tuhan, oh mendapatkan suplai hayat-Mu. Dan anak-anak Tuhan semakin mengasihi-Mu, merindukan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita tentang perintah Tuhan yang ke-6, kakak mau mengingatkan kembali perintah-perintah Tuhan, yaitu dari yang pertama. Nah, adik-adik masih ingatkah perintah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa? Siapa yang ingat? Hayo adik-adik, tolong beri kasih tahu kakak. Adik-adik pinter, adik-adik pasti mengingatnya. Nah, adik-adik, yuk kita ulangi perintah Tuhan yang pertama. Nah, perintah Tuhan yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapan Allah. Nah, untuk perintah yang kedua itu jangan membuat berupa patung apapun untuk disembah. Nah, untuk perintah yang ketiga yaitu apa adik-adik? Adik-adik ingat enggak? Perintah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, untuk yang keempat itu kuduskanlah hari Sabat, yaitu di mana adik-adik mengingat Tuhan di hari Minggu atau hari Tuhan. Nah, untuk yang kelima adik-adik adalah hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu, agar panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan padamu. Nah, sekarang adik-adik, sekarang hukum yang ke-6 adik-adik. Hukum yang ke-6 itu apa ya? Adik-adik tahu enggak? Hukum yang ke-6 adalah jangan membunuh. Jangan membunuh. Membunuh mengerikan ya adik-adik. Nah, adik-adik, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa Tuhan. Nah, jadi kalau orang-orang yang membunuh itu sama saja merendahkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pemberi hidup, Tuhan Sang Pencipta manusia. Nah, adik-adik, kenapa toh? Tahu nggak kenapa kok manusia suka membunuh manusia sesama manusia?
Adik-adik kira tahu nggak? Nah, adik-adik, orang suka membunuh manusia sama manusia itu karena benci adik-adik. Karena marah adik-adik. Nah, kita tidak boleh benci sama orang lain. Kita tidak boleh marah sama orang lain adik-adik. Nah, Tuhan pun berfirman di dalam Alkitab bahwa kita tidak boleh marah sampai esok hari, yaitu boleh marah tapi sehari saja sampai matahari terbenam. Nah, adik-adik, kalau adik-adik marah, benci itu sampai esok hari, berarti adik-adik itu menyimpan kebencian dan kemarahan, dan kemarahan dan kebencian ini bisa menjadi dendam adik-adik. Akhirnya kebencian kemarahan ini menimbulkan suatu kejahatan, yaitu ingin membunuh. Nah, adik-adik, saling membunuh itu adalah sesuatu perbuatan yang dicela Tuhan. Dan Tuhan pun memberi hukuman pada orang yang membunuh adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab di 1 Yohanes 3 ayat 15 pun dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah katakan kita tidak boleh menyimpan marah, kita tidak boleh menyimpan kebencian adik-adik. Nah, di Yohanes pun dikatakan siapa yang marah sama saudaranya, siapa yang benci pada saudaranya, itu sama saja membunuh adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana sih caranya supaya kebencian adik-adik hilang? Bagaimana caranya supaya adik-adik itu marahnya cepat hilang? Nah, supaya kebencian dan kemarahan ini cepat hilang, adik-adik harus menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak mau marah. Tuhan, aku tidak mau benci pada orang-orang sekelilingku. Tidak boleh benci pada papa mama, tidak boleh benci pada kakak dan adik, tidak benci pada orang-orang sekeliling dan sekitar kita. Nah, adik-adik, selain menyeru nama Tuhan, kita juga belajar untuk mendoakan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang membuat kita marah. Nah, adik-adik, kalau kita mendoakan orang-orang yang membenci kita atau orang-orang yang marah sama kita, itu kita memiliki kasih. Karena Tuhan sendiri adalah kasih adik-adik. Kalau adik-adik mendoakan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang suka marah sama kita, Tuhan pun senang adik-adik, karena Tuhan adalah sang kasih. Nah, adik-adik di rumah belajar untuk mendoakan orang lain, orang-orang yang membenci kita, yang tidak suka sama kita, apalagi orang tua kita. Orang tua kita itu memarahi adik-adik karena mempunyai tujuan yang baik adik-adik.
Maka walaupun orang tua marah sama adik-adik, adik-adik tidak boleh marah sama orang tua. Adik-adik tidak boleh benci sama orang tua atau kakak-kakak kita. Nah, adik-adik, tadi kakak kan sudah bilang, bila adik-adik mau marah atau mau benci, harus belajar menyeru nama Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, menyeru nama Tuhan itu adalah langkah yang tepat, langkah yang jitu untuk melepaskan segala kemarahan kita, kebencian kita. Nah, kebencian dan kemarahan ini bila kita menyeru nama Tuhan itu berubah kasih. Kita bisa mendoakan orang-orang di sekeliling dan sekitar kita. Nah, adik-adik, walaupun di masa pandemi seperti ini, adik-adik di rumah harus tetap semangat, adik-adik tetap belajar. Nah, tapi kakak pesen adik-adik harus belajar mendoa bacakan firman Tuhan. Nah, kalau misalkan adik-adik kakak aku belum bisa, kakak aku nggak bisa, minta tolong sama papa mama. Ma, tolong aku diajari doa baca firman. Pa, tolong aku diajari baca doa firman. Bagaimana supaya kalian semua bisa mendoa bacakan firman ini. Nah, kalau adik-adik sudah sering membaca doakan firman, nah adik-adik firman ini tinggal di dalam diri adik-adik dan adik-adik bisa mengingat kembali supaya di saat adik-adik menghadapi situasi, menghadapi kemarahan, ini adik-adik ingat akan perintah Tuhan. Adik-adik ingat akan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Terima kasih ya adik-adik, kalian sudah mau mengikuti sidang anak-anak. Nah, adik-adik, kita saling mendoakan, kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu adik-adik, hingga kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertemu kalian, kita bisa bertatap muka. Kakak rindu kalian semua, kakak kangen sama kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau telah membimbing kami awal hingga akhir sidang anak-anak ini. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sidang anak-anak ini, oh Tuhan Yesus, berarti berguna bagi anak-anak Tuhan, bermanfaat bagi anak-anak. Oh Tuhan, kiranya Tuhan, kami dapat menyalurkan hayat pada diri anak-anak ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sehingga setiap firman-Mu, oh tertanam di dalam diri anak-anak. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap perintah-Mu. Oh Tuhan, hingga kami belajar untuk tidak membenci orang lain, belajar untuk tidak marah sama orang lain Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Kasih. Oh Tuhan, biarlah di saat kami marah, oh Tuhan, biarlah kami menyeru nama-Mu. Oh karena Engkaulah, oh Tuhan Sang Kasih. Dengan menyeru nama-Mu Tuhan, kami terlepas dari segala negatif. Oh Tuhan, oh sungguh kami bersyukur kepadamu, memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkaulah Allah Sang Kasih. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, oh kami hanya Tuhan, oh berharap padamu, kami mengandalkan bersandar padamu. Oh Tuhan Yesus,
Terima kasih. Amin.